Selamat malam Bapak Ibu sekalian, saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Salam dalam kasih Tuhan Yesus Kristus. Pada malam hari ini kita akan beribadah dalam ibadah keluarga. Dan di dalam ibadah ini kita akan bersama-sama merenungkan firman Tuhan yang akan kita baca dari Alkitab kita 1 Yohanes 5 ayat 4 sampai dengan ayatnya yang kelima. Sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, mari kita bersatu dalam doa untuk memohon pimpinan Roh Kudus. Kita berdoa. Tuhan Allah Bapa Surgawi, Allah yang Maha Kuasa, Allah yang Maha Besar, namun Allah yang Maha Pengasih dan sangat penyayang, yang kasih-Mu Kau nyatakan bagi kami di dalam Yesus Kristus Tuhan. Kami mengucap syukur dan terima kasih ya Tuhan. Kalau sampai hari ini Tuhan kami merasakan kasih setia Tuhan, penyertaan dan pemeliharaan Tuhan bagi kami semua sampai saat ini. Kami bersyukur Engkau memberikan kesehatan, kekuatan bagi kami, sehingga kami boleh menjalani hari-hari hidup kami di dalam pertolongan Tuhan. Bapa, saatnya kami sebentar lagi akan merenungkan firman-Mu. Kami mohon Roh Kudus-Mu menguasai hati dan pikiran kami. Berikan kami hikmat daripada-Mu ya Tuhan, agar pada saat kami membaca dan merenungkan firman-Mu, kami mengerti kehendak-Mu ya Bapa melalui firman itu. Dan mampukan kami juga untuk melakukan firman itu dalam kehidupan kami hari ke hari. Ampuni akan segala dosa dan salah kami ya Bapa, dan dalam nama anak-Mu Yesus Kristus Tuhan, kami sudah berdoa dan mengucap syukur kepada Bapa di sorga. Amin. Bapak Ibu Saudara sekalian, renungan firman Tuhan kita pada malam hari ini yang terambil dari 1 Yohanes 5 ayat 4 dan ayatnya yang kelima yang mengatakan, sebab semua yang lahir dari Allah mengalahkan dunia, dan inilah kemenangan yang mengalahkan dunia, iman kita. Siapakah yang mengalahkan dunia selain daripada dia yang percaya bahwa Yesus adalah anak Allah. Demikianlah firman Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, bacaan firman kita pada malam hari ini yang terambil dari 1 Yohanes 5 ayat 4 sampai dengan ayatnya yang kelima diberikan tema iman mengalahkan dunia. Bapak Ibu Saudara, Yohanes menulis suratnya kepada umat binaannya, yaitu pada gereja mula-mula, agar umat binaannya berpegang teguh pada kebenaran, yaitu bahwa Yesus adalah anak Allah, adalah manusia sejati yang telah menumpahkan darahnya untuk menebus dosa manusia. Hal ini dilakukan Yohanes karena ia melihat telah terjadi perpecahan di tengah-tengah persekutuan umatnya, di mana ada umat yang masih berpegang teguh kepada kebenaran iman mereka terhadap Yesus Kristus. Namun ada juga yang sudah disesatkan oleh pengajaran sesat oleh nabi-nabi palsu maupun oleh apa yang dinamakan antikristus. Dalam surat 1 Yohanes 5 ayat 4 sampai dan ayat 5, ia berbicara tentang Allah, Yesus, anak Allah, iman dan dunia. Bapak Ibu Saudara sekalian, sebagaimana kita ketahui Allah adalah Sang Halik kita yang penuh dengan pengasihan terhadap segala apa yang telah Ia ciptakan, termasuk kita manusia. Sehingga Ia rela datang ke dunia di dalam Yesus Kristus untuk memulihkan hubungannya yang telah terputus dengan manusia karena dosa yang dilakukan oleh manusia. Yesus adalah anak Allah yang diurapi Allah untuk menjalankan misi keselamatan Allah bagi manusia
dan telah mengorbankan dirinya untuk menebus dosa manusia agar tidak binasa. Keinginan yang kuat dan sungguh-sungguh untuk mengetahui atau pengetahuan tentang Allah dan firman-Nya yang hidup, yaitu Yesus Kristus, akan membuat iman seorang akan bertumbuh. Karena dengan semakin kita mengenal Allah, mengenal tentang Allah dan firman-Nya yang penuh kasih, maka kita akan beriman kepadanya. Bahkan dengan iman yang teguh, kita diberikan kuasa oleh Allah untuk menjadi anak-anak Allah. Pada saat kita mengadakan persekutuan yang erat dengan Tuhan kita, maka kuasa kegelapan dan kuasa iblis akan terus menggunakan nabi-nabi palsu maupun antikris untuk menyesatkan kebenaran Tuhan yang telah diajarkan kepada kita. Mereka mengajarkan pengajaran-pengajaran yang menyesatkan agar iman kita goyah. Dunia yang dimaksud oleh Rasul Yohanes adalah gambaran dari seluruh keberadaan manusia. Dunia dengan sistem politik, ekonomi, dan budayanya, yaitu suatu dunia yang penuh dengan kemewahan dan kenikmatannya. Sehingga untuk mendapatkan hal-hal tersebut, manusia ingin berkuasa dan menjadi serakah dengan membenci sesamanya yang lain. Dan mereka akan mementingkan diri mereka sendiri dan kelompok mereka. Hal tentang keduniaan ini sangat bertentangan dengan kebenaran Allah. Oleh karenanya, umat yang diberi kuasa menjadi anak Allah harus melawan segala kehendak dunia yang akan menyesatkan. Namun demikian, Bapak Ibu sekalian, untuk melawan segala bentuk penyesatan, kita harus berdasarkan pada iman, perlengkapan iman. Karena iman percaya memegang peranan penting untuk mengalahkan dunia dengan segala pengaruhnya. Dalam 1 Yohanes 5 ayat 4, dan inilah kemenangan yang mengalahkan dunia, yaitu iman kita. Iman kita kepada Yesus adalah anak Allah yang dapat mengalahkan dunia. Dalam ayat 5. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, dunia kita saat ini sedang menghadapi endemi COVID-19, di mana semua orang tanpa kecuali dapat tertular oleh penyakit corona. Maka untuk mengantisipasi hal tersebut, semua kegiatan kita akan dibatasi dan telah dibatasi, baik dalam pekerjaan, usaha, termasuk di dalam beribadah. Setiap kita diharuskan untuk tetap tinggal di rumah dan mengerjakan segala sesuatunya dari rumah. Tentunya Bapak Ibu Saudara, keadaan ini sangat membosankan, dan hal ini dapat menimbulkan penyesatan sehingga dapat terjadi perpecahan baik itu dalam rumah tangga maupun di tengah-tengah persekutuan umat Tuhan. Umat Tuhan sudah tidak dapat lagi beribadah ke gereja, dan akibatnya mereka akan menjadi malas beribadah kepada Tuhan, jarang berdoa, jarang baca firman, bahkan pelayan Tuhan pun akan menjadi malas dan untuk melayani. Kemudian yang tinggal adalah keluh kesah. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus,
Sebenarnya kalau kita berpikir secara positif, maka dengan keadaan yang demikian, di mana kita sering berada di rumah, adalah kesempatan kita untuk saling mengasihi di dalam keluarga. Banyak waktu kita untuk bertemu, banyak waktu kita untuk saling bertukar pikiran, banyak waktu kita untuk bersama-sama beribadah kepada Tuhan, juga di dalam persekutuan keluarga. Apapun godaan, adanya penyesatan yang kita hadapi, sebagai umat Tuhan, sebagai orang percaya, sebagai anak Tuhan, harus kita hadapi dengan iman yang teguh kepada Tuhan, agar kita selalu mendapatkan kemenangan dari Tuhan Yesus Kristus akan memberkati segala pergumulan kita. Biarlah Bapak Ibu sekalian, melalui firman Tuhan, kita diberikan kekuatan oleh kuasa Roh Kudus untuk terus melangkah ke depan, baik di dalam keluarga maupun di dalam persekutuan umat Tuhan, untuk terus selalu mengandalkan Tuhan dan kuasa-Nya, sehingga kita akan dapat melewati pergumulan seberat apapun yang sedang terjadi pada saat ini. Andalkan Tuhan dalam kehidupan kita, dalam segala aktivitas kita, agar supaya kita mendapatkan kekuatan dan kita boleh memenangkan setiap pergumulan yang terjadi di dalam hidup kita. Kiranya Tuhan Yesus memberkati Bapak Ibu Saudara sekalian. Amin.